Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan nama saya Farah Apriliana dengan NIM 24013062 kelas dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas studi kasus. Yang pertama, studi kasus kami. Studi kasus saya di sini saya menggunakan nomor 15 dan 14. Untuk matriks A-nya di sini ada 1X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 5. Dan B-nya ada 4X ditambah 5Y ditambah 2Z sama dengan 5. Lalu ada matriks C yaitu 2X tambah 5Y tambah 2Z sama dengan 16. Jadi sehingga di sini terdapat matriks seperti ini. Lalu untuk di matriks B di sini sama juga terdapat 1X ditambah 2Y tambah 4Z, 4X tambah 3Y tambah 12Z sama dengan 7, C 1X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 20. Sehingga di sini jadi matriks seperti ini. Nah, untuk tugas materi kedua yaitu adalah perkalian matriks dengan matriks. Di sini tadi kan sudah diperoleh matriks. Matriks A. Nah, sekarang waktu untuk matriks A kali matriks A. Yang dimana dalam matriks A ini pengalinya itu ikut dalam satu elemen. Jadi, semisal 1 kali 1, 4 kali 3. Jadi, dia per baris kali per kolom kali baris. Sehingga hasilnya seperti ini. Lalu lanjut, untuk soal yang kedua ada matriks A dikali B dikurang B dikali A. Jadi, di sini kita mencari terlebih dahulu matriks A dikali matriks B. Caranya tetap sama, yaitu dengan mengalihkan baris dan kolom. Sehingga dapat seperti ini. Lalu lanjut untuk mencari matriks B dan matriks A. Jika sudah, hasil dari matriks A dikali matriks B dikurangi dengan hasil dari matriks B dikali matriks A. Untuk matriks B, di sini hasilnya ada 14, min 8, min 9, 3, 1, min 7, 1. Lanjut untuk B A transpose itu adalah perpindahan dari baris ke kolom. Jadi bisa dilihat dari yang sebelumnya kolomnya 132 berubah menjadi baris 132. Nah, B dikali matriks B tadi dikali dengan A transpose, sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Lanjut untuk soal ketiga, yaitu hasil dari soal pertama dikurangi dengan soal kedua, yaitu berjumlah seperti ini. Nah, tugas materi 3 SPL. SPL 2 pengubah itu ada 2. Nah, di sini pertama-tama kita harus mencari nolnya terlebih dahulu dengan cara dikurangi 3. Sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kita ubah menjadi Y min 7. Ini kita min 10 tetap, min 7 pindah. Lalu X-nya kita tambahin dengan Y. Sehingga menghasilkan 25/7. Untuk materi soal keempat, yaitu ada determinan. Yaitu determinan ini adalah untuk mencari determinan, kita itu harus menambahkan 2 angka. Jadi tergantung matriksnya, jika matriksnya itu ada 4, kita menambahkan 3. Tapi jika matriksnya ada 3, kita menambahkannya 2. Nah,
Nah, untuk ini kita di sini yang kanan adalah positif, sedangkan yang kiri adalah negatif. Jadi maksudnya adalah kita sekalikan ini seperti ini, 1 dikali 5 kali 2, 1 kali. Nah, seperti ini. Ini adalah yang positif. Sedangkan yang ini adalah negatif. Nah, jika sudah, maka hasilnya adalah minus 9. Minus 9 ini diperoleh dari 1 dikali 5 kali 3 ditambah 4 kali ini menghasilkan ini. Lanjut, untuk slide yang B itu juga tetap sama. Untuk matriks B itu hasilnya adalah minus 28. Caranya tetap sama, yaitu mengalihkan ditambah seperti ini. Lanjut untuk, nah di sini ada determinan. Ini hasilnya tadi. Ini kita ini untuk soal determinan ini. Ini determinan dengan OB, yaitu kita harus mencari di sini syarat-syarat untuk determinan adalah kita pindahkan ruas dulu. Ini menjadi 1, ini 5/3 dan ini 5/3 dikurangi min 1 B1 tambah 2B tambah B2, maaf. Jadinya ini 0. Ini min 2 dikurangi di sini ditambah dengan 14 ini agar ini menjadi 1. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada mencari norm. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa menyampaikan untuk grafiknya karena saya menggunakan manual, jadi tidak memakai ini karena cukup kesusahan, saya kurang bisa mengaplikasikannya, jadi untuk Ibu mohon maaf. Di sini kita langsung ke soal nomor 2, yaitu mencari norm. Untuk mencari norm, kita harus tahu dulu U-nya. Tadi kan kita sudah sudah dikasih tahu untuk normnya ini. Nah, untuk U-nya yaitu ada koefisiennya ada 5, 13, dan 8. Di sini kita pangkatkan terlebih dahulu, lalu kita mencari akarnya. Karena ini akar dari 25 itu 258 tidak ada. Lanjut untuk yang selanjutnya, ini terdapat norm untuk Z, ini juga sama. Lalu soal kedua adalah U tambah V. Nah, U tambah V ini didapat dari U 5, 13, 8, dan V 5, 7, 6. U dikali V ini dia pengalinya itu berdasarkan ini. Menurut elemen. Jadi 5 ditambah 5. Maaf, pertambahan sesuai elemen, jadi sesuai tempatnya. Jadi misalnya ada di 3, maka yang ditambahkan juga di 3, di 2 dengan 2. Seperti itu. Lanjut untuk soal selanjutnya ada 2Y dikurang 4V. Di sini untuk perkalian dengan matriks 3 dimensi ini cara mengalinya adalah dengan kali ke dalam. Jadi kita harus mengkalikan dalam dulu, 2 dengan 16, 2 dengan 20, 2 dengan 6, dan selanjutnya. Sehingga ini diperoleh 12, 12, min 12. Lanjut untuk soal selanjutnya ada titik U dan titik V. Untuk mencari titik U dan V, kita harus perlu tahu nilai U terlebih dahulu dan dikali nilai V. Sama seperti tadi, pengalian dengan 3 dimensi adalah perkalian dalam. Jadi setelah dikali itu adalah dijumlah. Setelah dijumlah, maka akan ketemu ini.
Jadi langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai cos. Untuk mencari nilai cos, kita dengan rumus ini. UV itu nilai dari ininya. Jadi 5 kuadrat ditambah 13 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini hasilnya. Di sini saya menghasilkannya, saya coret. Hingga hasilnya seperti ini. Untuk P-nya itu juga sama caranya, tapi yang berbeda hanya menggunakan V saja. Lanjut untuk tugas materi 6, yaitu ada perkalian U kali V kali V kali W, itu ada seperti ini. Untuk perkalian seperti ini, itu adalah dikalikan seperti ini. Dia kalinya kali silang, seperti itu. Jadi sehingga menghasilkan seperti ini. Ini dicari dulu yang dalam kurung, lalu dikali. Caranya juga sama, yaitu dikali silang. Ini dikali silang, lalu dikurang, seperti ini. Lalu untuk ini juga sama, caranya dikali dalam dan dikali silang, lalu dikurang. Ini juga sama, yaitu dikurang. Untuk ini kita memastikan dengan ini matriks A, koefisien persamaan 2, dan koefisien persamaan 3. Jadi lalu kita keluarkan angka 5, yang dimana ini tidak boleh ikut. Mohon maaf. Jadi saat kita mengeluarkan angka 5, dalam baris 5 ini kita tidak boleh mengikutkan nilainya. Jadi kita cuma mengambil dari 7, 6, 5 seperti itu. Lalu untuk luas jajar genjang di sini dikali. Nah, untuk luas jajar genjang ini setengah, jadi 130 dibagi setengah. Untuk 2 kali V ini, itu juga sama. Ini mencari sin. Ini dari akar 448, itu adalah 22. Dan sin-nya adalah 0 minus 0,08.